Shofar ya. Masalah shofar. Shofar ini ya. Shofar, apakah shofar ini memang beza dengan bulan-bulan yang lain? Ada hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, akhirul arbi'a minasyahri yaumun nahsin mustamir. Rabu terakhir dari bulan, bulan apa saja, itu hari nahas terus, hari sial terus. Maksudnya bulan Islam ya, bulan apa kalau Hijri? Bulan Hijri. Ini ada hadisnya memang Rabu terakhir. Makanya di Rabu terakhir setiap bulan itu dianjurkan tidak potong kuku, tidak bekam. Karena kalau bekam bisa mendatangkan penyakit. Dan ini menurut dokter memang. Kenyataan begitu. Makanya hari nahas. Kemudian nggak potong kuku. Kalau potong kuku bisa menyebabkan belang kulitnya, kena penyakit belang. Nah kalau bulan Shofar ini ya memang bulan yang kualitasnya kurang bagus dibanding yang lain. Jadi tambah ini akibatnya tambah banyak. Makanya sebagian aulia mengatakan Rabu terakhir bulan Shofar itu banyak penyakit diturunkan oleh Allah. Itu kasyaf sebagian para wali. Dan nggak wajib percaya. Cuma kalau orang percaya pada wali ya percaya. Karena itu bukan Al-Quran, bukan hadis. Seandainya nggak percaya nggak apa-apa, nggak wajib. Cuma kita ini kan percaya pada wali. Dan para wali ini menurut para ulama, termasuk menurut Syekh Ibnu Taimiyah, oleh Allah diberi pengetahuan tembus, nggak seperti orang lain memang. Itu masalahnya. Itu hari Rabu bulan Shofar. Banyak kaum muslimin meyakini bahwa ia adalah bulan yang sial, terlebih di hari Rabu yang terakhir. Banyak kaum muslimin punya keyakinan, katanya di Rabu terakhir dari bulan Safar akan turun berbagai macam bencana, bala. Lalu mereka mengambil sebuah hadis yang palsu, akhiru arbi'a fi syahri Safar yaumun nahsin mustamir, katanya pada hari terakhir dari hari Rabu di bulan Safar ia adalah hari musibah yang terus menerus. Subhanallah, berdusta atas nama Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Bagaimana ia kemudian disertai dengan keyakinan bahwasanya hari Rabu terakhir dari bulan Safar banyak di sana terjadi bencana dan bala. Subhanallah, ia telah berdusta atas nama Rasulullah. Ia pun telah berdusta atas nama Allah, mempunyai keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah wala hamma wala safar. Tidak ada penyakit yang menular, kata Rasulullah. Wala tidak pula ada kesialan dari suara-suara burung. Tidak pula ada kesialan dari suara burung hantu. Dan tidak pula ada kesialan dari bulan Safar. Tidak ada kesialan, kata Rasulullah, dari bulan Safar. Bulan Safar tidak bisa memberikan kesialan sama sekali. Tidak boleh ya akhal Islam kita meyakini sesuatu membuat sial kecuali dengan dalil dari Al-Quran. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya ada selain Allah yang bisa memberikan kesialan ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Itulah musibah yang ditimbulkan oleh hadis-hadis yang palsu terhadap umat Islam. Hadis-hadis palsu itu menyebabkan kaum muslimin jatuh kepada keyakinan yang batil yang tidak pernah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah seorang muslim mempunyai keyakinan bahwa hari apapun tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak hari Senin,
tidak hari Selasa, tidak hari Rabu, tidak hari Kamis, tidak pula hari-hari yang lainnya. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian masyarakat kaum muslimin, bahwasanya hari tertentu katanya adalah merupakan hari yang terlarang untuk beraktivitas. Bahkan mereka mempunyai keyakinan bahwa orang yang beraktivitas di hari itu pasti akan mendapatkan kesialan. Itulah talbis iblis, itulah ya akhal Islam, godaan iblis terhadap manusia, menipu mereka untuk meyakini sesuatu yang tidak pernah diyakini oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin hanya memberikan tawakalnya kepada Allah saja. Naam, terkadang tatayyur atau menganggap sial kepada sesuatu terbetik di hati kita. Ketika kita mendengar suara burung gagak, ketika kita mendengar suara burung tertentu, atau ketika kita membeli rumah kemudian kita pun ditimpa musibah demi musibah, terkadang menganggap kesialan kepada sesuatu itu terbetik di hati kita. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul." Tidak ada di antara kita kecuali pasti pernah terbetik di hatinya keyakinan bahwa sesuatu memberikan kesialan. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan cara tawakal kepada Allah. Ya, menyerahkan semuanya kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang bisa memberikan kesialan, yang bisa memberikan manfaat. Lalu ia pun serahkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Mereka lah orang yang bertawakal kepada Allah. Dan subhanallah ya akhi, mereka yang sempurna tawakalnya kepada Allah, mereka akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Aku diperlihatkan umat-umat terdahulu. Aku diperlihatkan oleh Allah umat-umat pada hari kiamat. Fara'aitu nabiyyan wa ma'ahu ruhayt, wa nabiyyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan, wa nabiyyan wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat ada nabi yang diikuti oleh suatu kaum. Ada lagi nabi yang diikuti oleh 2 atau 1 orang. Ada lagi, kata Rasulullah, nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kemudian aku diperlihatkan kelompok yang besar. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, ia adalah Musa dan kaumnya. Kemudian aku diperlihatkan lagi kelompok yang besar. Faqila li, dikatakan kepadaku, innaha ummatuk, ia adalah umatmu wahai Muhammad. Wa fihim 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Ia adalah umatmu wahai Muhammad. Di dalam umatmu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Rasulullah memberitahukan siapa mereka. Beliau bersabda, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatafayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Mereka adalah yang tidak berobat dengan cara kai, yaitu besi yang dipanaskan. Mereka pun tidak menganggap sial dengan suatu benda atau suara burung. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka dari itu, orang yang mempunyai keyakinan bahwa bulan Safar memberikan kesialan, ia tidak masuk dalam hadis ini. Orang yang mempunyai keyakinan bahwasanya hari Rabu terakhir dari bulan Safar memberikan kesialan, ia tidak akan masuk ke dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Umat al-Islam, justru keyakinan kita yang harus kita selisih adalah meyakini bahwa bulan Safar itu adalah bulan-bulan yang lainnya sama, tidak ada kelebihan apa-apa kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa kebaikan-kebaikan dan rahmatnya. Bukankah rahmat Allah setiap harinya turun kepada manusia? Bukankah perintah Allah senantiasa turun kepada manusia? Setiap detiknya, setiap jamnya, setiap harinya, nikmat Allah tak pernah berhenti terhadap diri kita. Umat al-Islam, ketika orang-orang kafir Quraisy mempunyai keyakinan bahwasanya menikah di bulan Syawal adalah perkara yang sial, dan katanya pernikahannya akan memberikan dampak kesialan, maka Rasulullah pun menyelisihi mereka. Rasulullah pun menikah di bulan Syawal.
Maka dari itu ya akhi, kita pun harus selisihi mereka. Mereka mengatakan bahwasanya Safar bulan sial. Kita katakan Safar bukan bulan sial ya akhi. Safar sama dengan bulan yang lainnya. Senantiasa nikmat Allah turun setiap harinya kepada kita dan rahmatnya pun turun kepada kita setiap harinya. Sesungguhnya keyakinan itu adalah merupakan keyakinan yang diyakini oleh salafun salih. Bahwasanya tidak ada hari ataupun sesuatu yang menganggap sial atau mendatangkan kesialan kecuali dengan ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis.